Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk itu Mbak Kesha, karena tadi yang pertama kali masuk ya Mbak Kesha, masih rajin banget ini. Ya, dipimpin berdoa ya Mbak Kesha ya. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Kesha. Mbak Mita, apa kabarnya Mbak Mita? Nah, ini dibaca dalam hati ya. Udah dikasih waktu 1 menit paling lama. Yuk, namun sebelumnya coba mengingat yang pelajaran yang dulu ini media elektronik, jenis-jenisnya masih ingat nggak anak-anak? Jenis-jenis media elektronik? Masih. Apa? Ayo. Nah, jenis-jenisnya ada iklan apa saja ini? Nih, nah radio. Radio. Anak-anak suka nonton televisi lah? Suka. Di televisi ini ya. Suka. Kenapa hari ini kita belajar dengan materi tema 9 nanti supaya anak-anak itu bisa nih tujuannya menjelaskan pengertian iklan elektronik itu seperti apa, kemudian karya seni pada era batik jumputan. Selain iklan elektronik kan kita juga akan belajar tentang batik jumputan begitu ya anak-anak ya. Ya. Nanti anak-anak dibagi menjadi ini ada berapa ya? Berarti kita nanti klasikal aja ya, kelompoknya ini ada 3 orang anak. Biasanya aku, Mita, Naya, Alvin sama Revano. Oh, nanti anak-anak Bu Guru kirimkan apa namanya LKPD-nya ya. Nanti ini kan ada tulisan amati unsur-unsur, pertanyaannya begitu, unsur-unsur iklan televisi berikut. Nah, tadi setelah melihat ini kalau Bu Dewi tanya, ada nggak? Itu iklan apa sih anak-anak? Iklan batik. Iklan batik. Ya, suka pakai baju batik nggak? Suka. Coba Mbak Mita, unsur-unsur iklan ini pura-puranya di televisi, ini iklan di televisi begitu iklan batik. Unsur-unsurnya apa Mbak Mita? Tahu nggak? Tadi ada ini iklannya itu ada suaranya nggak? Kalau di televisi itu? Ada. Iya, ada suaranya. Terus ada apanya lagi? Ada gambar. Ada gambarnya. Ada gambar. Produk? Iya, produk jelas. Terus ada apanya lagi? Bergerak tidak? Bergerak. Tidak. Bergerak. Apa saya jawab tidak itu tadi ya. Bergerak, malah ada orangnya juga ya. Lahir di bumi pertiwi dengan kekayaan budaya, ribuan motif dan corak ukiran, syarat pesan membuat batik telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Mahakarya batik tertuang dalam Batik Karunia. Beda atau sama dengan iklan televisi? Unsur-unsurnya? Beda. Siapa jawab dulu? Sebutkan nama dulu. Coba sebutkan nama dulu baru menjawab. Siapa? Beda Bu. Kesha. Beda. Mbak Naya, kalau unsur iklan radio itu apa? Apa saja? Kesha Bu. Kesha? Unsur radio. Kesha. Ya, Kesha? Jawabnya apa? Unsur radio menggunakan suara. Iya, menurut Mbak Kesha, unsur-unsur dari iklan radio itu menggunakan suara. Coba Mbak Naya, jawabannya Mbak Kesha betul atau tidak?
Betul. Betul. Kalau Mita, gimana pendapatmu? Jawabannya Kesya, betul atau tidak? Betul. Betul ya. Mas Abrar setuju tidak dengan jawaban teman-temannya? Setuju. Setuju, sip. Jadi kalau untuk iklan radio itu hanya suara saja ya anak-anak ya. Nah ini unsur iklan radio hanya suara. Ya, sip. Sudah paham ya? Oke. LKPD apa lembar kerjanya sudah diterima nggak anak-anak ya? Yang kotak-kotak itu sama pertanyaan sudah diterima. Nah, nanti itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti akan diputarkan video, terus dari video itu nanti dijawab, diamati, terus dijawab di lembar kerjanya. Sekarang di sini juga ada lagi iklan. Kemudian kita scroll ke bawah, ternyata dalam suatu web itu banyak sekali terdapat iklan. Nah, sudah paham? Anak-anak? Anak-anak sudah paham ya iklan di internet? Sudah. Jadi tadi ada jenis iklannya, sudah Bu Dewi contohkan, iklan radio, unsur-unsurnya apa, unsurnya hanya suara saja, kemudian iklan televisi, kemudian iklan internet. Nah, untuk iklan internet itu juga sama ya, dengan iklan televisi. Ada gambar, ada suara, ada gerak, kemudian juga ada tulisan. Ada tulisan. Ya, sip. Terus sedangkan untuk yang ciri-ciri bahasanya sudah tahu belum? Coba diingat. Ciri-ciri bahasa iklannya akan bahasa yang sopan, singkat dan jelas. Menggunakan bahasa yang sopan. Betul. Itu juga betul. Nah, siapa? Oh, tadi lupa ya menyebutkan nama dulu. Kesya Putri menggunakan bahasa daerah. Nah ya Bu, menggunakan bahasa. Ini tayangannya bisa dilihat enggak? Bisa. Nah, kalau menurut Naya apa Naya? Menggunakan bahasa yang menarik dan memikat. Betul, menggunakan bahasa yang menarik dan memikat. Begitu ya Mbak Mita ya? Oke, kita lanjutkan seni rupa daerah. Nah, bisa dibaca enggak ini? Bisa. Ya, seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk tadi iklan batik sunggutan itu tadi kan juga merupakan karya seni rupa daerah di Indonesia. Coba diamati seni rupa daerah itu apa sih, begitu ya? Dengan media yang dapat dilihat oleh mata dan dirasakan dengan rabaan. Sedangkan seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Nah, sudah jelas tadi videonya? Sudah. Tentang seni rupa daerah. Ya, seni video. Nah ini dilihat motifnya. Motifnya itu beraturan tidak ya itu ya? Motifnya seperti itu. Itu contohnya kalau membuatnya bagus, ya toh, sesuai dengan teknik membatik yang baik. Nah, anak-anak di rumah mempunyai kain batik enggak? Punya. Punya. Ini? Yang ini. Ini? Ya betul Mbak Mita. Kelelengnya setengah. Di tengah boleh? Tengah. Dijumput dari yang tengah dulu boleh nanti Mbak Mita ya. Coba Mbak Kesya, tadi langkah-langkahnya bagaimana Mbak? Yang pertama, Siapkan air mendidih. Siapkan bahannya dulu semuanya.
Ya tak? Bahannya kain putih, Terus? lereng, rafia, warna, sama ember. Terus langkah yang kedua? Langkah yang kedua apa? Masukkan air. Ini di apa? Langkah yang kedua ini mengikat bahannya. Ya, kalau sudah diikat baru direndam di air pewarna. Air panas. Nanti ini kalau sudah dicelupkan di air panas. Pewarnanya dulu ya, pewarnanya dulu. Ya. Air panasnya dikasih pewarna, terus setelah itu ini direndam ya. Nanti enggak usah lama-lama ngerendamnya. Nah, kalau sudah anak-anak kita lanjutkan ya. Itu nanti silakan dipraktekkan, nanti difoto setiap langkah-langkahnya, kemudian dikirimkan ke Bu Guru. Begitu dijawab pertanyaannya, apa namanya, sudah dianalisis seperti itu. Hasil diskusinya, diskusi bersama-sama tadi tentang iklan, jenis-jenis apa tadi, unsur-unsur iklan. Nah, itu sudah ditayangkan, kemudian sudah LKPD-nya sudah dikerjakan, lembar kerjanya? Sudah. Nyambi ya. Nah, coba dibacakan, dipresentasikan Mbak Mita. Perkenalkan, nama saya Mita. Saya akan membacakan agak lupa sedikit. Hasil? Membacakan hasil analisis ya tentang batik, unsur-unsur iklan. Ya, coba dibaca. Mbak Mita dulu. Unsur-unsur iklan: suara, gerak, gambar. Ya, terus ciri bahasanya apa? Ciri bahasa: komunikatif, informatif, menarik perhatian. Ya. Kemudian untuk batiknya nanti silakan dibuat, terus nanti dikirimkan fotonya, langkah-langkahnya seperti itu ya. Terus Bu Dewi mau tanya, apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Tentang batik. Tentang batik. Batik jemputan. Apa? Mbak Naya? Iklan televisi. Sebelum pelajaran diakhiri, kita simpulkan dulu bareng-bareng apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo. Untuk evaluasinya mengerjakan soal, ada beberapa soal nanti yang harus kalian kerjakan, nanti Bu Guru kirimkan melalui PDF ya, melalui Google Form. Kemudian bisa dilanjutkan dengan besok materi selanjutnya, materinya masih jenis-jenis iklan, tetapi dengan pembelajaran yang berbeda, dengan contoh-contoh iklan yang berbeda. Begitu ya anak-anak ya. Terima kasih sekali untuk bergabung dalam pembelajaran Bu Guru siang hari ini. Sebelumnya ya Mbak Keisha ditutup dengan berdoa ya. Mari teman-teman kita berdoa. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.